Selamat datang di Home Pimpa Podcast. Podcast. Ini udah berepisode-episode kayaknya itu makanan masih aja terus dimakan, bro. Namanya juga kehidupan ya. Minum dulu bentar. Itu makan bukan Itu minum. Itu makan. Ngabisin. Tapi remah-remah yang kecil-kecil itu emang paling enak ya. Oh iya, betul. Remah-remah yang kecil-kecil yang bumbunya di bawah-bawah tuh paling Setuju. enak gitu. Gua Gue lihat tuh keren juga tuh, Bang. Ini Apa? lakban lu di mic itu. Jadi cerita lucunya gini ya. Di podcast kemarin belum cerita ya. Jadi miku ini gue patah, Cok. Nih, lu tau ini kan base plate-nya nih, Koy. Iya kan? Nah, Kok itu yang bisa, tanggal Bang? tuh. Ininya patah, di sininya patah nih, sininya nih. Yang dia harusnya ini patah, Harusnya plastik doang. Itu merek mahal emang ya? Merek roda mahal tuh. anjing. Iya ya. Tapi ini cukup memalukan pada saat Bambang streaming dan kalau kita nonton kemarin pas dia narik itu tiba-tiba malukan emang ya. Gimana ya? Gue ngerasanya maksa banget ya. Padahal mah nggak memalukan banget lah. Iya. Gue pengen ngomong jujur. Enggak banget. Gue pengen bohong buat bridging gitu kan. Ya namanya Coba juga gimana? hobi banget. Namanya juga usaha, Bro. Iya. Namanya juga usaha gua. Jangan Jadi bridging. anggap aja itu bridging ya. Coba reka ulang deh, Kiong. Reka ulang Coba deh, reka coba ulang deh. deh, Kiong. Ulang deh. Reka ulang gimana nih? Reka Ulang ulang lagi. lagi. Reka ulang lagi. Biar bridgingnya masuk nih. Sup. Oke. Nah, waktu lu kemarin lagi streaming, kemarin tiba-tiba mic lu copot tuh memalukan banget, Bro. Gua nontonnya, Bro. Ya enggak sih? Kok beda ya? Masih apa ya masih Udah fast forward. Zut. Iya. Ah, Nah, tapi iya ya, kayak gitu memalukan nih. Ada hal-hal memalukan lainnya nggak yang pernah kalian alami? Wih. Ini Kak, bridging yang sangat keren dari Home Pimpa, guys. Kita akan ngebahas hal paling memalukan yang pernah kita alami selama kita hidup di dunia ini yang fana ini. gue pernah apa? 2 kali. Ah, Satu pada saat gue streaming, pas gue berdiri mau ke WC, celengan gue kelihatan karena baju gue keangkat. Memalukan tuh. terus diliatin orang, Kyong. Ya diliatin penonton dong. Abis itu pas gue udah selesai dari WC, Bang celengannya tadi kelihatan, Bang. Terus lu gimana? Ya udahlah, diwolesin aja. Nih, yang kedua lebih memalukan lagi nih. Ini kejadian Apa? ini banyak orang juga. Jadi, gue pergi ke suatu supermarket. Ada pintu kan, pintu kaca yang bening itu. Iya, Gue iya. salah masuk. Yang gue tabrak itu bukan pintu yang bisa buka tutup. Kaca, Jedok. jendela. Jatuh nggak? Iya. Nggak jatuh, cuman kenceng banget kan gue masuk kan gitu kan. Gue pikir ini pasti pintunya nih. Buru-buru aja main masuk. Pluk katanya langsung. Pala gue itu malu bacok. Dilihat sama banyak orang diketawain. Itu kalau kayak gitu tuh, kalau hal-hal yang kayak gitu ya, kita melupakan rasa sakitnya, kita fokus ke malunya biasa. Iya malunya. Iya. Malunya. Ah. Malunya tuh berat banget dah. Aduh, gua ada lagi kalau ceritain memalukan. Apa? Ini kejadian nggak baru-baru banget ya. Ya agak lama dikit ya. Cuman dalam setahun 2-3 tahun belakangan inilah ya. Gue dalam kondisi tidak sadarkan diri. Artinya mabuk. Iya. Terus teman gue ngebopong gue. Ngebopong gue. Dibopong, Nah, iya. Dibopong. Itu gua tuh. Diginiin. Bukan. Oh bukan yang lu. gua. Bukan lu. Terus pada saat kita lagi turun tangga keselipet.
Gue sama dia jatuh berdua. Keselipet tuh mesti kepleset. Kepleset, jatuh. Pleset. Dek. Terus dari situ gue baru sadar tiba-tiba kan namanya juga lagi mabuk kena kayak gitu sadar kan jadinya dong. Iya, Sadar. Kok jatuh gue ketawa-tawa. Liatin orang tuh bang. Diliatin orang tapi gue nggak ngerasa malu karena kan lagi under the influence kan ya. Ada gua nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada lu. Terus kalau itu malunya tuh lebih ke kalau misalkan gue lagi posisi sadarkan diri malu. Temen gue Iya. pasti malu yang ngebopong gue. Iya, dia malu banget tuh. Pasti Pertama, malu banget. dia malunya karena temen gue bangsat nih, mabuk nih. Yang kedua, dia jatuh, dia sadar, tapi dia jatuh karena orang yang tidak sadar gitu loh. Iya. Anjing gue jadi ikutan malu gitu. Itu pasti malu karena itu. Cuman kok malu banget tuh pas itu dia tuh nggak mungkin enggak tuh. Gue apa Lu ya? ada nggak? Lu ada nggak Goy? Karena ngebahas tentang mabuk, gue pernah telanjang dada saat lagi mabuk di salah satu klub. Gue ajak berantem security. Gue ajak berantem. Wah lu ngeri banget bro. Enggak, tapi itu gue bener-bener tidak sadarkan diri 100% ya. Jadi bener-bener itu bahkan nih gue sampai di foto-foto ada jod gitu-gitu sama ada Bambang juga saya inget gue dah. Ada emang ya? Ada gua. Jadi ada subscriber yang ngajak foto di situ. Tapi keadaannya gue telanjang bro. Bener-bener telanjang gue cuma pakai Maksudnya celana. telanjang ini perjelas lu telanjangnya baju doang Iya, ya, nggak telanjang pakai dada. baju doang. Telanjang Telanjang dada dada. doang. Nah itu gue sadarnya itu besok sore. Jadi tuh 1 hari penuh tuh sampai sorenya. Gue baru bangun kayak anjing kenapa gue tidur cuma pakai jeans. Gue begini bangsat baju gue kemana. Terus gue pas gue coba seinget-ingetnya kayak terakhir itu gue cuma pengen naik ke stage. gue pengen naik ke stage lagi tuh. Jadi gue kayak ngoceh-ngocehan sama MC-nya gitu loh gue lah. Akhirnya tapi security-nya untungnya tahu lah gue mabok. Ya kalau gue digebuk sama security ya gue mati lah anjing. Security gede gitu. Gue ajak berantem Bouncer. kan tolol. Bouncer. Terus Tapi akhirnya, pada saat lu itu tuh kan nggak malu dong berarti itu. Kan enggak, nggak cuma kan sadar gue pas tuh. bangun-bangun kayak jadi gue mencoba seinget-ingetnya. Berarti kan ada subscribers gue yang ngelihat kelakuan gue begitu. Terus tamu-tamu lain yang datang di klub itu, security-nya kayak kalau gue sadar tuh gue malu dong. Jadi pas gue bangun tuh gue langsung inget-inget anjing malu-maluin banget di klub itu. Bahkan sampai besok, bukan besok ya sih, beberapa kali gue ke situ, security tuh sampai ngenalin gue. Iya. Karena gue buat onar. Jadi sampai security tahu. Awalnya Jod datang nih, bos temennya yang tatoan mana bos? Sampai digituin. Karena tahu gue tuh semenyusahkan itu. Jadi kan naik lift ya. Lift klubnya itu harus naik lift dulu. Lu bayangin gue dari klub sampai ke parkiran, gue telanjang dada. Dan gue pingsan. Gue nggak sadar. Gue dibopong. Itu memalukan. Itu masih muda lah, jiwa muda. Jadi itu menurut gue kalau gue sadar sama kayak Mama sih. Kalau sadar pasti memalukan. Kalau sadar Orang pasti malu. Pas gue bangun sore aja gue merasa gue malu. Kayak anjing. Ngapain sih gue gitu. Kayak tolol banget. Kejadian lu kayak film itu ya. Film apa tuh namanya itu? Ada tuh satu film ya dia bangun-bangun besok udah gue ngapain ya kemarin. Hangover. Hangover. Tapi hangover bertiga tapi kalau ini gue gini. Sendiri. Nah gue sama Bambang tuh selalu misalnya kita berangkat nih gue bilang Bang lu mau hancur apa enggak. Jadi kita berdua tuh memang selalu saling meng-backup lah. Jadi kalau memang gue hancur, Bambang tuh nggak hancur, dia bisa nyetir mobil, dia jagain gue gitu. Sebaliknya kalau misalnya Bambang, gue hari ini mau pingsan gitu. Ya udah, gue minumnya sedikit, jadi gue nyetir. Jadi nggak mungkin dua-duanya hancur gitu loh. Selalu kayak gitu. Tuh, tapi memalukan itu. Tapi kalau di kejadian itu yang lebih memalukan jadi temen lu sih. Pada saat lu bikin onar, itu gue yang malu, gue gak kenal sumpah. Gue gak telanjang kenal. dada, Cok. Itu malu-maluin. Apa ini? Pokoknya pas Igoy naik ke stage, gak kenal siapa dah, gak tahu. Jiwa muda, bro. Yang lebih malu teman berarti ya. Temen-temen malu banget. Ya, pasti mereka malu, pasti. Tapi subscribers itu baik, dia bantuin bopong gua. Iya. Jadi dia ikut gendong gua. Dia ngeliat langsung perut gua, dada gua, dia ngeliat langsung tete gua, Cok.
Terus katanya pala gue kejedot lantai katanya. Dipakai buat nyapu kali. Pala Pas lu. dibopong jatuh gitu loh. Copot. Katanya pala gue kejedot tuh. Gue nggak tahu deh itu bener apa enggak. Cek dulu deh pala lu, benjol gak? Enggak, kan itu udah berapa tahun yang lalu. Apalagi gue yang memalukan ya. Sebenarnya banyak sih tapi gue nggak bisa ceritain. Ada Bambang lagi. Lagi-lagi keadaan tidak sadar. Itu juga sebenarnya cukup memalukan sih. Pokoknya Mana lagi? Garis besarnya. yang gue di dalam WC. Oh ya Terus, ya. ini nih. Nah, ya. kan pas udah agak siang-siang gitu gue mulai sedikit sadar ya. Kita makan bakmi. Ingat gak Bang? Ingat. Nah, gue tapi masih sedikit nggak sadar, tapi sudah mulai sadar. Gue makan bakso. Ini sebenarnya gue tahu karena mereka cerita, jadi gue ingatan gue mulai ada dikit. Gini, ini bakso atau toples gede, lu tau yang toples gede kan? Yang biasa Tahu, di tahu. tukang-tukang bakmi lah gitu. Bakso Iya, tahu, goreng tahu. nih. Bakso Iya, toples iya. gede. Heeh. Seperempat bakso lah. Isinya. Isinya seperempat lah, ada seperempat lah. Makanin cok. Terus gue nggak sadar kayak gue makan, ya gue merasa tuh gue baru makan satu. Di otak gue tuh gue cuma makan satu. Tapi pas mereka cerita itu toples abis sama gue. Dicemilin sama dia, dicemilin Kan sama dia. kalau dilihat orang kan malu ya kayak. Enak nih. Terus katanya gue nawar-nawarin mulu gitu loh kayak ini enak nih. Enak nih, lu mau gak? Ini enak nih. Sambil makan. Enak. Kan kalau dilihat customer lain kan, ini orang nggak makan berapa tahun sih gitu loh. Nah itu Iya. cukup memalukan. Gue rata-rata memalukan gue itu karena tidak sadar sih. Soalnya kalau gue sadar jarang lah kayak gue jatuh gitu di jalan. Ya dulu masih kecil berak di celana, cuma berak di celana gue nggak merasa malu gitu loh. Jadi gue memalukannya itu karena kayak gitu keadaan-keadaan tidak sadar, anak-anak muda bodoh gitu loh. Bakso cok, baksonya itu bukan kecil-kecil ya, bakso gede banget. Gue ngerasa makan cuma satu. Pas udah sadar mereka baru cerita, lu makan hampir setengah toples kayak buset. Gue banyak banget makan. Itu gue memalukan. Gue juga ada keadaan bukan gak sadar ya. Saksinya nih temen gue nih, Igoy dan Juan. Apalagi nih? Nih? Yang mana Jadi nih? gue lagi tidur. Terus. Wah iya. Gue lagi tidur. Terus Igoy sama Juan kita abis clubbing ya gak salah ya. Iya. Abis clubbing jadinya mereka nginep di rumah gue. Nah, udah dong capek, gue mau tidur dong. Tidur nih gue. Gak lama kebangun. Mereka mau pulang, ketok pintu, buka pintu, mau pulang. Pintunya udah kebuka dikit. Karena emang sengaja dibuka, pintunya kebuka dikit, biar gue tahu tuh kalau mereka mau pulang, tinggal ngomong doang gitu kan. Terus pulang dulu ya. Mereka mau pulang dulu ya Son. Tapi abis itu ketawa-tawa. Gue bingung dong. Gue baru bangun nih. Baru kebangun nih. Lu kenapa ketawa? Kenapa tuh ternyata? Gue lihat titik dia. Lu telanjang. Enggak. Jadi gue kan kalau tidur kan emang harus pakai kolor kan. Bukan kolor, boxer kan. Terus Selimutnya kebuka. selimutan, selimutnya lagi kebuka saat itu. Itu gue malunya sampai sekarang cok, kalau diungkit itu gue malu banget anjing. Men lu bayangin men, gue berteman sama banyak orang. Tapi cuma sama dia gue pernah lihat titit. Itu nggak bisa hilang seumur Nggak hidup bisa hilang, itu, bro. Nggak bisa hilang itu. Itu gue sama Juan. Nah makanya kenapa gue bilang si Bambang tuh si merah. Itu tuh karena titiknya merah cowok. Jadi wah. Pas di TKP gue sama Juan tuh ngakak gak berhenti. Jadi memang gue sama Juan kita mau pulangnya pagi tapi gak mau nginep gitu loh. Jadi biarin Bambang tidur aja. Gue sama Juan udah bilang ke Bambang, Bang kita nunggu dulu sampai terangan dikit. Jadi jam 6 baru balik lah gitu. Gak mau sampai nginep gitu. Pas mau izin balik, anjing ada yang mengintip gitu loh. Yang gue inget tuh pokoknya gue kebangun gara-gara mereka ketawa keras. Gue ngakak banget sama Juan berduaan kayak anjing ada yang lagi ngintip nih. Lah titit. Gue malu banget anjing, gue malu banget. Itu makanya pertemanan gue sama Bambang tuh lebih dari pertemanan gue sama yang lain karena gue pernah melihat kelamin dia bro. Itu bro. Sama siapa pun deket aja berarti gitu.
sama orang yang mau deket sama Igo liatin titit. Ntar lu Itu- dianggap itu sebagai gokil teman paling mantep. Apalagi ada lagi nggak? Gua Apalagi Gong? Gua ada. Nggak Ini ada gue lagi. emang tolol tapi. Ini tapi gue emang tolol. Jadi waktu itu motor gue tuh baru selesai di tune up lah ceritanya kan. Jadi Ah. karena sebagai anak muda yang merasa gaul dengan knalpot yang prang gitu. Jadi gue mau mencoba standing pertama kalinya di lampu merah. Orang udah ngeliatin aja. Anjing nih orang. Lu lagi korean sendiri? amat gitu kan. Sendiri. Karena motor gue terlalu kencang, gue standing 360 derajat. Jadi motornya kebalik kan maksudnya kan. Iya 360 derajat. Terus gue ketimpa motor gue sendiri. Anjing. Wah itu malu banget sumpah, gue langsung dengan compang-camping baju kan koyak kan baju gue. Terus tangan gue yang ini sempet nempel ke knalpot gue sendiri kan. Gue langsung balikin motor gue langsung Oh tapi nggak kena balap. Padahal setang gue bengkok. jadi kan gue mau lurus nih. Jadi kalau gue lurus terus setang gue harus gue bengkokin gini. Gue jalan balik lagi ke bengkel. Itu malu sih. Dilihatin Itu sama malu, orang. sumpah. banget sih. Udah Malu. prank. Soalnya udah tengil ya. Iya udah Udah tengil, udah tengil. gas-gas. Jatuh sih ya. Mau standing Malu, malah 360 derajat. Wah itu sih tolol banget. Gue apa lagi ya? Gue lagi mikir nih. Gua ada tapi ini yang dilakukan temen gue. Apa? Tapi bikin gue jadi malu. Kejadiannya ya beberapa tahun terakhir inilah ya juga. Tapi bukan teman-teman yang di circle kita gue. Ini dia teman kuliah gue dulu nih. Baru gue ajak minum sekarang ini nih. Terus ujungnya kita nyusul teman kita yang di klub. Nyusul Iya. dong, nyusul. Dah ketemu sama sama teman-teman yang lain ya kan. Udah nih, aman nih. Gue tinggal. Terus pulang dari situ gue baru dengar cerita. Ini yang bikin gue malu ngebawa dia ke teman-teman gue sekarang. Gimana tuh? Dia muntah di depan teman-teman gue yang lainnya. Langsung ke bawah. Ih. Tapi Di klub? emang kayak Di klub apa di rumah? Oh. Di klub. Gue nggak pernah ngajak dia minum dari dulu juga, nggak pernah. Tiba-tiba lu Baru iseng lah. kali ini aja tiba-tiba iseng. Kan emang akhir-akhir ini kan lagi nongkrong tuh gitu tuh, lagi nongkrong sama teman-teman lama gue juga kan. Minum. Akhirnya kayak besok-besokannya baru ya udah yuk kita klub kayak gitulah. Lanjut abis minum lanjut. Mumpung lagi ada teman juga kan di klubnya kan. Terus kayak sampai dibilang loh, itu temen lu yang freak itu jangan dibawa lagi. Anjing. Ya itu malu Tapi sih. dia Tapi kalau ngomong-ngomong cerita malu karena temen, gue pernah. Ini tolol banget. Apa? Kan gue udah pergi ke tempat-tempat klub pertama kali itu SMA. Ini temen gue tuh ini sering banget nih. Pasti banyak orang udah pernah nih. Kita lagi dance santai di klub. Dia tanggalin celana gue, cok, ditarik, bro. Wah, nggak Wah pernah itu sih. kurang ajar. Itu kurang ajar. Ditanggal celana gue ditanggalin, cok. Dia lagi Kan mabuk. Enggak, dia emang lagi iseng doang. Celana gue ditanggalin. Wah itu kurang ajar sih. Itu kurang Kan ajar. malu, cok. Malu Iya. banget tuh, cok. Iya. Meskipun ada kolor, tapi kan Tetap aja kita nggak lagi etis dance di klub, ditanggalin, cok, celana gue. Ya itu. Wah, gua membalas dendam sih. Gua balas Lu tanggalin celana tanggalin dia. juga dia. Enggak, lebih parah. Gua tanggalin celana dia di upacara bendera. Gue di belakang dia gue tanggalin. Akhirnya gue ke kantor kepala sekolah. Ah, kalau karena teman gue juga ada. Sama Bambang juga nih. Teman kita lah. Aduh ini lucu banget sih. Di klub, pokoknya ya Gua pokoknya harus gue gitu apapun dulu yang nih. melakukan itu pasti di klub lah. Karena semua tidak sadar ya. Minum nih. Dia nawarin gue. Ada teman kita lah. Dia nawarin gue minum. Terus gue ini minum gue. Iya minum dulu aja. Dia minum, nuangnya ke muka anjing. Lu tahu? Itu gua anjing. Itu lu. Itu gua. Anjing. Oh iya, oh enggak. Tapi nuangnya bukan ke gua ya, ke temen gua. Iya. Terus
Terus si bodohnya si orang Bayangin ini teman kita juga, Kyong. Si bodohnya dia kan pakai kupluk. Dia pakai kupluk. Terus dia nah, di sofa cuma ada gue sama ada satu orang lagi lah. Dia ngadu lah ke gue. Gue tadi gue kasih minum terus yang mikir gue ngakak. Dia ngomong ke gue, keadaan mukanya masih basah banget. Jadi Ternyata pelakunya ini. Jadi pelakunya. Jadi gue ceritain di sininya dulu ya. Gue dalam kondisi under the influence, mabok. Gue mau nuang kan, gue mau ini. Ayolah apa sih namanya? Suruh ini orang. Pitcher, refill. Enggak, bukan. Pour in. Botol, ini botol. ya minum lah. Iya. Gue mau paksa One dia shot. minum lah gitu One lah. shot. Enggak, bukan one shot. Botol langsung gitu. Ayo minum. Dia udah ngangak nih. Ngangak nih. Di mata gue ini botol. Ini mulut nih, anggap aja ini mulut nih. Gue ngeliat udah kayak gini. Oke, udah masuk. Nah, itu yang gue inget. Udah kelar, gue jalo, gue taruh botolnya di sofa, udah gue happy sama teman-teman yang lain. lagi. Nah, Happy Tapi lagi. lu siram muka dia. pas Bambang udah sabar. happy orang itu ngadu ke gue gitu loh kayak gue habis kasih minum terus pas gue nengok anjing mukanya basah semua. Tapi gue udah kasih minum disiram jidat gue jadi mukanya disiram terus diambil kupluknya dia lap mukanya. Lu bayangin di klub mukanya basah karena alkohol itu kan lengket banget tuh. Dia ngelap aja anjing tuh lucu banget tuh. Terus kupluknya dilempar. Tak, itu yang gue inget katanya. Dia kayak anjing muka gue basah anjing. Soalnya dia juga kurang sadar gitu loh, setengah-setengah lah. Jadi mungkin pas dituang sama Bambang basah, dia nggak langsung gitu. Jadi kayak dia juga diem dulu gitu loh. terus gue habis dikasih minum pas mau nengok mukanya basah semua. Habis cuci muka anjing. Itu lucu anjing. Apalagi ya? Sebenarnya banyak sih cerita-cerita di klub yang lucu sih anjing. Memalukan di klub. Gue itu doang sih kayaknya sih ya. Nggak ada Yang- lagi yang benar-benar super duper memalukan, nggak ada lagi. Gue juga yang teringat yang pasti yang paling berkesan doang. Iya. Yang lainnya pasti ada kecil-kecil tapi kita nggak inget gitu. Ya ada sih gua memalukan juga. Apa tuh? Di Bali. Bali tuh lucu sih tapi juga memalukan sebenarnya. Jadi anak kecil gitu loh gua sama temen gue juga sama temen kita lah. Kita main slidingan air di depan. Jadi kan klub Bali kita ke hotel jalan kaki kan. Iya. Dalam iya, perjalanan iya. itu tuh becek-becek gitu loh. Iya. Gitu. Jadi dari taruhlah klub di sini nih hotel kita nih. Nah udah kelar nih kita pulang kan jalan kaki. Dalam perjalanan tuh ada genangan-genangan air gitu. Nah kita berdua jadi tiba-tiba jadi anak kecil gitu loh. Main genangan air. Iya. Begitu gitu. Itu kan juga memalukan kalau dilihat orang anjing. Tatoan udah tua main genangan air anjing. Tapi ada yang lihat gak? Pasti ada. Adalah yang cuma juga lagi jalan balik. nggak banyak karena Nggak kan banyak, lagi udah mau pagi gitu kan. Iya. Ya gitulah kalau gua ngomong mungkin memalukannya karena keadaan nggak sadar ya. Ini sebenarnya ada juga yang nggak tahu ya memalukan atau gimana ya. Cuman emang karena jokesnya nggak nyambung. Lo ingat waktu kita ke Bali kan? Ini ada kita bertiga nih. Waktu kita ke Bali, Hah? kita masuk satu rumah villa. Tet tereret. Iya. Oh, bukan. Tapi nggak direspon gitu Iya. loh. Jadi itu Oh. malu-maluin. Udah pengen, jadi itu kita pengen nge-hype-in gitu. Iya. Kita pengen nge-hype biar suasananya tuh makin Meriah. menggelegar gitu, meriah. Iya. Tapi karena responnya kurang jadi kayak Iya itu. Iya, itu memalukan sih. Jadinya memalukan di kitanya padahal mah enggak. iya. Harusnya tidak memalukan. Iya. Gue tahu tuh. Ada lagi nggak? Gue kayaknya udah deh kalau Gue juga kayaknya udah. yang paling pecah-pecah itu deh. Gue juga tuh ketabrak jedot di pintu. Tapi yang paling memalukan kalau yang kayak Akyong gitu sih sebenarnya tuh udah petantang petenteng terus tahu-tahu itu kayak kalau di
YouTube tuh fail moment. Yang lu masuk kompilasi tuh. Fail moment gitu. Berarti kalau kita simpulkan dari kan kita lagi ngomong hal memalukan nih. Dari cerita kita bertiga, top nomor 1 kalau lu ada di kondisi itu lu pasti malu banget. Top 1 Lu sih kalau gue di motor itu sih. motor. Lalu menurut lu gimana, Bang? Kalau gue dalam kondisi sadar, either di motor lo atau yang gue ngebawa temen gue jatuh. Soalnya dilihat orang banyak gitu doang. Lebih Iya. keliat lihat orang banyak. Lu Kyong? Ya gue tetap itu yang naik motor lah, malunya udah Iya sih. Soalnya lu Terlaluan udah sih petantang-petenteng kan. udah sombong Jadi banget dah istilahnya. ekspektasi orang itu kayak wah bakal kebut nih. Bakal Dia kenceng jungkir nih, balik. bakal keren nih gitu. Jungkir Iya. balik di situ. Itu sih. Closingin deh kalau udah semua deh hal memalukan kita. Dengan hasil yang membagongkan itu, kita tutup jumpa kita dalam podcast Om Pimpa kali ini. Sampai jumpa lagi di Om Pimpa Podcast berikutnya.